Selamat datang di podcast Laporan Franzul. Situ lapor, sini lapor, Ayo kita bahas sambil ngobrol. Oke, selamat sore Bapak Frans. Selamat sore Zulpan. Tampaknya ceria sekali hari ini. Agak, gue biasa Ada apa aja. kira-kira? Gue selalu kayak gini setiap hari. Oke. Emang selalu happy gue. Ini kebetulan podcast pertama kita, bro. Episode pertama, teman-teman. Episode pertama, jadi bisa dibilang ini pilot projectnya kementerian gitu ya. Enggak ya? Ini lebih ke kementerian yang membahas fun-fun aja kita. Betul. Karena kalau kementerian yang pemerintahan itu kan agak berat-berat bahasa. Betul. Karena tepat hari ini tanggal 8 September ada info penting. Oke, ada info apa tuh? Ada info reshuffle kabinet. Ini Untuk lengkapnya nanti cek sendiri saja karena kami tidak membahas di situ. Oke. Tapi walaupun menurut gua ya itu kayak kontroversial, pro kontra lah pergantian menteri itu. Tapi kan saya kan orang IQ 78 kalau kata netizen ya. Jadi gua nggak terlalu ngikutin sih. Berarti Anda belum setara dengan orang-orang yang ber-IQ 140-an ya. Jadi memang kita bukan ranahnya di situ. Bukan. Mungkin kita sekarang mau bahas aja aura-aura Jakarta akhir-akhir ini setelah kemarin agak sedikit down. Betul. Sekarang auranya udah mulai positif. Dimana kita bisa melihat berbagai aktivitas orang mulai bertumbuh. Saudara kan di daerah dekat-dekat Senen ya. Daerah konflik. Apa tuh bedanya minggu lalu waktu kejadian itu dan sekarang? Karena pasti banyak before afternya kan. Kalau waktu yang kejadian itu sebenarnya kan ada yang ngechat nih nanya gimana keadaan di sana, aman gak gitu. Terus ada juga yang nyuruh buat mending, kan kita dari kantor ini kan kantor yang ini namanya Exusia ini yang ngekos di kosan itu ada 3 orang. Oke. Terus ada 1 orang yang ngechat bilang gini ke kita bertiga. Kalian mending ngungsi ke hotel. Bukan masalah ngungsi ke hotel ini. Sorry, sebelum jauh, posisi itu hari apa? Itu pas Jumat, lagi Jumat. Itu kan yang lagi rame-ramenya tuh, yang lagi memuncaknya. Kan yang kejadian ojol ditabrak itu kan hari Kamis tuh ya, hari Kamis. Terus Jumat mulai rame lagi. Kita juga turut berduka atas meninggalnya saudara Afan. Semoga beliau diberikan tempat terbaik. Oke. Mari kita berdoa dulu. Amin. Hari Jumat ada 1 orang teman menginfokan di kos bahwa harus mengungsi ke hotel. Bukan di antara kita bertiga. Orang di luar ngechat kalian bertiga aman nggak gitu. Terus dia bilang gini, mending mengungsi ke hotel. Masalahnya kita mau mengungsi ke hotel, di perjalanannya itu kan numpuk atau yang mana kalau kalian dari Kuitang mau ke tempat-tempat hotel terdekat pasti melewati kerumunan massa, zona-zona massa. Iya, itu kan udah pasti lebih aman di kos itu mah. Dan yang paling berasa tuh pas nyari makan. Sorry, hari pertama Anda survive bisa makan tapi. Oke, hari pertama itu berarti kita hitungannya Kamis ya. Kamis mulai agak panas-panas. Dan Kamis tuh sebenarnya ceritanya unik lagi nih, Pak. Kenapa tuh? Karena kan hari Kamis itu kan posisinya hujan deras. Hari Kamis itu jam 10 hujan deras. Saya lagi berteduh di halte. Di halte di Jalan Kebon Siri. Itu kan posisinya kalau kita lurus lagi itu kan Tugu Tani. Yes, Tugu Tani. Pas lagi meneduh, nggak sengaja buka HP. Karena tadinya nggak mau buka HP. Karena kan kalau hujan kena HP yang lumayan ini kan takut rusak. Sementara masih nyicil. Terus pas lagi buka HP tiba-tiba baca berita. Bukan baca berita, ada yang bilang gini, hati-hati di Kuitang. Loh. Saya tahu, saya kan gedung DPR di sini. Dia kan Senayan kan. Kok dibilang hati-hati di Kuitang sejak kapan? Gedung DPR pindah ke Kuitang. Atau jangankan gedung DPR pindah ke Kuitang, nggak mungkin kan ada anggota DPR ngekos di Kuitang. Nggak mungkin kan tunjangannya katanya kan 50 juta. Kosan di Kuitang mana ada yang 50 juta, nggak ada. Akhirnya pas baca ini, hati-hati di Kuitang katanya gitu. Terus kenapa? Akhirnya nyari tahu ternyata ada kejadian yang Afan yang ojol ditabrak ya. Pas baca ini Pak, lu kata saya. Tadinya kalau nggak baca berita ini,
gue akan lurus terus sampai ke Makobrimob untuk Muter muter balik balik. di Senen. Karena baca berita ini Betul. saya selamat. Oke. Nah itu yang gue kayak ini kayaknya memang selalu ada tanda-tanda diselamatkan gitu loh. Oleh Tuhan. Apa? Oleh Tuhan. Ya. Oke. Sama Tuhan. Oke, berarti posisi Itu Anda kejadian gue hari pertama Senin, Oke. Kamis. Berarti Anda hari itu lagi-lagi ini berkat sosmed ya? Nah itu posisinya hari Kamis tuh. Oke. Jadi gue kan nggak tahu. Jadi menurut gue, kadang-kadang kita tuh nggak tahu gitu ada momen-momen di mana kita tuh kayak diselamatkan gitu lah. Itu posisi gue hari Kamis. Dan ya hujan deras itu bikin gue selamat lah. Jadi gue diselamatkan 2 hal, hujan deras, Neduh di halte sama baca itu chat. itu baca dari chat atau dari media Dari chat, sosial, dari chat. IG, Dari Twitter. chat abis itu pindah ke IG, baru gue cari tahu oh ternyata kayak gini gitu. Nah itu gue yang hari pertama. Kalau lu gimana yang hari pertama? Tapi itu terus Anda lewat mana? Kan dari Gon Siri nggak bisa ke Tugutani lurus Senen muter terus opsi. Akhirnya setelah gue baca berita itu gue jadi belok kanan ke arah Gondang Dia. Oke, Gondang Dia terus lewat ke Cikini Menteng ke Gondang Dia. Oke. Nah itu jadi posisinya gue belok kanan Gondang Dia masuk ke Cikini Menteng. Itu selamat gua. Kalau lu hari Kamis gimana? Di hari pertama demo itu apa yang lu lakuin dan lu di mana? Jujur sorry info aja. Saya memang sangat jauh dari zona-zona merah. Kebetulan kos saya ada di daerah Kuningan Rasuna Said. Untuk hari Kamis di sana semua lalu lintas masih aman. Cuma lagi-lagi karena hari Kamis itu ada sebuah kejadian yang penindasan itu. Sebenarnya untuk keamanan di daerah Kuningan Rasuna Said itu Rasuna Said, we don't know what he said. Yes. Suasana di sana cukup aman. Hari Kamis kami yang tinggal di sana tidak ada perbedaan kondisi apapun. Ojol masih banyak. Ya, berarti nggak ngaruh ya? Masih ada, nggak ngaruh ya? Jujur memang itu tersentralisasi karena kami kan dari DPR jauh, dari GBK jauh, dari Senen jauh, dari Ponorogo jauh. Ya jauh banget. Dan itu tuh yang orang nggak tahu tuh. Pasti orang baca berita Jakarta lagi chaos, orang mikirnya kan semua Jakarta chaos. Cocok. Padahal contoh terdekatnya aja kayak lu nih, lu kan di Setiabudi. Itu kan kalau bisa dibilang ke Senayan kan deket kan, lumayan deket kan. Ke Cikini juga lumayan deket kan. Betul. Ke Cikini lumayan deket, kalau naik pesawat tuh deket banget itu. Tapi nggak ngaruh apa-apa gitu. Dan gak tau ya, memang kadang-kadang kita tuh kayak langsung ngegeneralisir gitu. Betul. Langsung kayak nganggep, Jakarta chaos banget nih semua nih. Jujur beberapa kerabat dari jauh juga gimana, aman nggak? Ya aman. Ya orang nggak nyampe, nggak ada. Bahkan di sana nggak ada suara orang teriak-teriak, paling dengar cuma suara azan aja. Iya. Kecuali Brimopnya ngekos di situ, nah itu baru nggak aman tuh. Maksudnya nggak aman karena masa ngejar gitu, gitu maksud gua. Jadi hari pertama aman sampai akhirnya di info aja deket situ ada rumah Eko Patria. Gua baca berarti iya di daerah Kuningan Setiabudi, berarti kosan lu dekat rumah Eko Patrio. Kurang lebih sekitar 3 kilo. Jadi kalau ke arah Perbanas sana terus belakang Kemenkes kalau nggak salah itu ada rumah Eko Patrio. Jadi pada saat hari itu memang ada insiden, mungkin kita bisa menyebutnya ngeluting ya. Beberapa orang, entah kita nggak tahu ya, kita disclaimer dulu, kita nggak tahu apakah itu oknum atau warga yang melakukan penjarahan di kediaman dari Bapak Eko Patrio. Ya kita nggak tahu itu penjarahan. Betul. Iya kan? Kita nggak tahu karena. Iya. Dan info aja, rumah itu di atasnya ada kolam renang, Pak. Di atas rumah itu ada kolam renang? Betul. Terus ada lift kecil yang khusus mengantar mereka. Iya, kalau lift gue lihat, tapi kalau kolam renang itu enggak. Karena nggak ada yang bikin video berenang di situ. Sementara di rumah bapak yang
Satu lagi tuh kan ada kan yang bikin video berenang kan. Kalau yang bapak ini mungkin karena Betul, itu kejadian betul. lagi malam-malam. Ya. Kalau berenang kan Nah, kedinginan. sebenarnya waktu kejadian si rumah yang anggota dewan di Priok itu tanggal berapa ya di Jarai? Apa kejadian Kamis atau Jumat ya? Sabtu kayaknya. Sabtu ya? Sabtu kalau nggak Oke, salah. berarti pas ya. Jumat kita kebetulan kantor kami kantor WFA, jadi kita nggak terpapar apa-apa. Jadi asumsi saya di daerah Kuningan itu mulai ramai saat ada isu yang rumah dewan di Priok mulai dijarah, sehingga beberapa masa ada semacam mobilisasi begitu. Jadi Pak, mobilisasi jadi saya nggak tahu ya apakah ini sesuatu yang terstruktur atau enggak, pokoknya kita nggak tahu, kita bukan orang yang sebatang, kita mentok cuma lihat di timeline sambil mungkin makan tiduran. Tapi gue pengen nanya jujur aja deh, Gimana? lu ngambil barang apa aja? Jujur waktu kejadian malam itu kan malam-malam jam 9.10 saya menelpon rekan kos saya, meluncur nggak gitu. Oh, lu ngegerakin orang buat ngejar? Enggak, maksudnya satu orang teman saya Bapak Eko Patrio, mau ngecek tolong nggak ditandain lokasi ini di sana. adalah orang yang menjarah rumah Anda. Oke. Nah itu kalau kejadian yang pertama kan udah clear ya. Dia saya nggak pernah ke rumah beliau, cuma saya mendengar kabar lalu saya menginfokan ke teman-teman saya, di daerah ini bahaya. Oke, Pak Eko Patrio, sana. dia berjanji akan mengembalikan barang itu nanti. Nah itu kejadian pertama berarti lu nggak terpengaruh, lu aman-aman. Di hari kedua gimana? Kalau gua di hari kedua, kejadiannya waktu di hari kedua itu kan hari Jumat, iya kan Jumat kan. Nah Jumat itu gua benar-benar nggak keluar sama sekali dari pagi. Oke, makan. Gue lupa Jumat. Oh gue Jumat itu Zoom, dari pagi kan Zoom. Abis itu gue order gacuan Pak, dan ada ojol yang ngambil. Jadi posisinya di situ kan lagi demo tuh, demo ribuan orang, ojol banyak karena kan temennya yang meninggal. Saya ngambil gacuan, ada yang ngambil. Order gacuan ada yang ngambil. Itu tandanya, ngasih tip tuh 2.000. Mau gua nggak mungkin 2.000. 100.000. Harga makanannya kan 100.000 tip ya. Dan dari situ gua kayak, oh mungkin ya namanya kan orang punya kebutuhan kan. Pasti dia kan butuh uang juga buat keluarganya. Betul. Dan ya gue juga sebenarnya kayak dilema gitu, ini pesan ada yang ngambil nggak ya? Tapi masalah kalau nyari makan keluar agak susah juga gitu. Akhirnya ya udah tetap pesan aja, dan terima kasih kepada abang ojol itu diantar juga gitu. Nah itu gua hari kedua sampai siang gua kayak gitu. Rumahnya tempat kediaman Anda sempat ada semacam asap-asap. Ada. Tadinya kan gua lagi zoom. Pagi ya, Jumat pagi ya. Siang kayaknya. Oke, siang Jumat lagi zoom, tiba-tiba ada yang bilang ini gas air mata udah sampai teras gitu. Tadinya gue cuma nyium baunya doang. Gimana? Wangi kata gue, bukan gue berarti itu. Akhirnya gue cium, kok agak beda gitu baunya. Terus gue ke teras, ternyata bener sampai teras itu mata gue pedih. Oh, posisi udah mengepul semuanya. Enggak, ada tukang nasi goreng gitu. Bumbunya pedih banget, ada tukang nasi goreng. Kata gue, ngapain lo di teras gue? Kata gue, ngapain? Gini deh. Oke. Susah, ntar bang nanggung katanya gitu. Ada pesan? Enggak. Tapi yang tukang ketoprak gue pesan. Ada tukang ketoprak juga gitu. Mengepul ya? Ngepul. Jadi posisi tukang nasi goreng di teras pagi-pagi mengepul asap. Udah itu nggak usah diterus. Itu kan. Nah itu posisinya yang Jumat itu gua. How you can survive? Inggris anjing. Gimana lu bisa survive di tengah asap-asap itu? Kan orang pasti tahu. Ya sebenarnya bentar doang, asapnya bentar doang. Iya. Bentar doang. Saya pakai masker terus. Enggak. Itu karena bentar doang, makanya kan gue sempat pakai Ciptaden nggak? Enggak. Gigi berlubang? Buka. Episode.
tadinya gue mikir kan ini bakal lama gak ya, ternyata bentar doang, ya udah. Oke. Lucky me, anjir, kenapa bahasa Inggris gue? Itu gue. Tapi asap itu masuk ke ruangan nggak, atau cuma dia masuk di daerah halaman luar aja atau sampai ke jendela masuk gitu? Sampai ke kamar masuk. Posisinya kamar gue tuh di lorong gitu. Bayangin, maksudnya di dalam lorong tapi bisa masuk, kan berarti ada banyak gas air mata yang ditembak, dan betapa sakitnya gas air mata itu gitu. Nangis. Jadi gue nggak ya gue ngerasain kayak orang-orang posisinya yang kan nggak ada gas air mata, nggak ada gas air mata nih. Jadi gue kayak anjir, berarti orang di lapangan tuh yang di jalan tuh kayak sakit gitu ngerasainnya kan gitu. Iya, kita juga tidak pernah membenarkan. Kenapa lu dikasih nasihat? Ini reminder aja. Kenapa lu kasih nasihat? Tiba-tiba ngasih kita nasihat. Kita coba jadi podcast yang enggak, ini kita ngobrol biasa. Tiba-tiba ngasih nasihat sih anjir. Santai aja. Nah itu posisinya Jumat, gua kan Jumat sampai akhirnya malam gua mau nyari makan, itu bingung juga gitu karena sama posisi kayak siang tuh rame di jalan gitu. Bahkan gua tadinya mau ke warkop sama anak-anak kosan. Di situ Pak posisinya banyak bapak-bapak lagi duduk, tapi kagak jajan. Jadi mereka mungkin demo, gue nggak tahu kan, mereka demo, habis itu ke warkop udah tapi nggak jajan gitu. Akhirnya gue bingung mau makan apa. Akhirnya makan di kafe di dekat kos yang harganya mahal banget Pak. Yang fancy itu. Yang fancy gitu. Kan gue anjir, pantesan orang ngeluh era ekonomi sekarang apa mahal ya, karena gue makan di kafe-kafe gitu. Maksud gue ya jangan tiap hari gitu. Tapi kan sekarang udah kondusif kan, dan namanya selang-seling gitu ya. Hari ini makan kafe, besok warteg, besok mungkin warung Pasundan kita. Ya. Beda saja. Iya. Kalau lu gimana hari Jumat? Justru hari sama kayak hari biasa Pak. Gak ada ngaruh ke lu? Ya bedanya hari itu saya mulai mencoba posting story. Saya ke Jakarta karena kan yang ini yang rame orang posting itu ya. Iya. Yang bakar-bakar atau yang kayak yang itu yang kan ada yang RIP Indonesia Demokrasi gitu kan, yang story untuk almarhum Afan. Oke. Jadi jujur saya mengikuti cuma lihat sosmed aja karena kan saya jauh dari pusat lingkaran itu. Aman aja. Iya, apa aja yang lu posting selain yang, tapi kan itu banyak yang salah. Yang tadinya orang posting yang meninggal tuh Umar. Enggak. Iya. Itu ya maksud gua ya nggak tahu ya, orang tuh kadang nggak riset dulu gitu. Iya. Padahal kan yang meninggal almarhum Afan, tapi yang orang posting Umar, tapi ya udahlah gitu kan. Ya sama banyak juga yang template yang pada di repost kemarin itu kan. Banyak template yang ada template misalnya story yang ada tulisan balasan saya, klik nah itu. Ya jujur saya mengikuti semua itu cuma dari situ Pak. Oke. Berarti lu sebenarnya dari hari Kamis yang pertama, hari Jumat juga hari kedua tuh nggak ada ngaruh apa di sana ya? Mungkin ngaruhnya hari itu saya WFA. Itu ngaruh. Ya maksudnya ya, tapi secara kondusif mah kondusif. Ya, berarti sampai sekarang ente dari hari pertama kondusif dong. Jadi ngapain ngomong sekarang Jakarta kondusif ya? Karena di tempat lu dari hari pertama juga udah kondusif. Karena semalam kemarin Jumat saya pulang kampung. Kamis saya pulang kampung dari Senen. Oke. Nah, berarti kan waktu saya lewat ke Senen, roda ekonomi udah mulai normal, aktivitas normal, stasiun udah mulai beroperasi. Nah, itu saya tanda salah satu bahwa... Enggak, emang lu sebelumnya udah ngelihat kondisi itu kan enggak? Udah di TikTok. Enggak, karena ada info di KAI Akses bahwa untuk keberangkatan dan kepulangan melalui Senen turun di Jatinegara. Dialihkan. Betul. Nah, itu salah satu impact yang bisa saya rasakan. Oke. Ini sekarang Jakarta, semalam saya pulang dari Senen jam 2:30 dan orang jualan udah mulai banyak, ojol-ojol, bajai-bajai, minuman es banyak. Berarti sekarang dari TikTok yang lu lihat sebelumnya nggak seramai itu, sekarang udah beraktivitas normal kembali ya. Ini kayak Anda sebagai penyintas, saya cuma pengamat di sosmed. Ya kalau gue sih ngerasa ada bedanya, walaupun gue nggak berani keluar di hari pertama hari kedua itu ya,
Cuman gue ngeliat juga di TikTok jadi sumbernya sama TikTok. Jadi kan di jalanan Senen itu kan banyak ribuan manusia kan. Tapi kemarin gue lewat ya udah 2-0. Jadi yang gue penasaran itu, lu pernah lihat Senen nggak? Pernah. Lu tahu di Senen yang bagian seberang itu ada jual nasi kapau? Nggak tahu. Di sepanjang jalan itu ada jual nasi kapau gitu. Yang gue penasaran waktu demo itu nasi kapaunya itu aman gak ya gitu? Maksudnya ya takutnya kan kesenggol-senggol. Tapi ada salah satu konten viral itu yang orang-orang demo dia goreng nasi goreng ya. Awas. Oh iya, kalau itu gue lihat. Kesini. Iya, itu gue lihat. Karena memang dari zaman dulu setiap ada hal yang terjadi di Indonesia kayak misalnya bom Sarina kan jadi materi Bang Panji juga di stand up-nya. Katanya ada orang yang tetap jualan di tengah-tengah demo, bayangin. Di tengah-tengah bom maksudnya, apalagi demo. Bom kan bisa meninggoy deh, kalau demo kan bisa sih. Itu kan kalau misalnya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ini kan. Ya namanya juga kadang mencari nafkah, nyali kita tinggi. Ya sama kayak gue bilang gue pesen gacuan terus dapat driver kan berarti betul. Dia mau mengantarkan atau dia mau kerja kan. Oke, berarti buat orang-orang yang beraktivitas di Jakarta, sekarang Jakarta sudah aman, tapi kita harus terus kawal 17+8. Oke, apa itu aja tuh? Apa aja itu? Lihat aja di situ. Oke, terima kasih ya. Postingan Ferry Radio. Sampai jumpa di podcast Laporan Franzul episode kedua. Bye bye. Situ lapor, sini lapor. Mari kita bahas sambil ngobrol.